4, 3, 2, 1, go! Bab 6. Charzo mengambil bahan makanan yang ada di dalam kulkas, dan ternyata di dalamnya sudah banyak yang kosong. Sepertinya harus belanja lagi nih, tapi, pakai yang siapa ya? Uangku. Oh tidak bisa, aku sudah bekerja seperti pembantu, mana boleh uangku keluar untuk memberi makan mereka, ucap Charzo. Charzo keluar dari dapur dan mengetuk pintu kamar ibu mertuanya. Tok, tok, tok. Siapa? Tanya Lena. Aku, ibu mertua, jawab Charzo. Ceklek. Pintu terbuka. Mau apa kamu? Tanya Lena dengan tatapan tidak suka. Barang di kulkas habis semua, nggak ada yang mau ku masak, ucap Charzo. Lena menekuk alisnya merasa heran dengan sifat Charzo yang tidak pernah ia lakukan sebelumnya. Lalu, tanya Lena menaikkan alisnya. Aku tidak punya uang untuk pergi berbelanja, jadi aku kesini untuk meminta uang agar aku bisa belanja, ucap Charzo. Biasanya Charzo tidak akan bicara masalah bahan dapur, yang ia tahu hanya memasak dan pekerjaan rumah lainnya. Masalah belanja itu adalah urusan Carrie dan Charin karena yang suka berbelanja. Ada apa denganmu? Tumben kamu yang ingin berbelanja? Tanya Lena penuh curiga. Karena aku yakin aku bisa membuat makanan enak, selama ini aku tidak pernah berbelanja sendiri untuk membuat makanan yang ingin aku masak sendiri, jadi biarkan aku berbelanja dan masak makanan yang berbeda, ucap Charzo. Lena menatap Charzo manyun dan kemudian ia memberikan uang 200.000 untuk belanja. Segini harus cukup untuk memenuhi isi kulkas, ucap Lena melemparkan uang itu ke lantai. Biasanya Lena memberi uang kepada Carrie dan Charin untuk berbelanja itu sekitar 5 juta, dan tentu saja uang dari suami mereka masing-masing utuh dan tersimpan rapi di ATM. Charzo dengan tersenyum ia memungut uang tersebut dan pergi meninggalkan rumah tersebut. Hahaha, aku bisa bebas sekarang, jadi dengan aku berbelanja seperti ini maka aku akan bisa melakukan apa yang bisa aku lakukan, ucap Charzo senang. Charzo menuju ke pasar dan mencari sayur mayur dan lauk. Lain kali biar aku yang berbelanja seperti ini, dengan begitu Carrie dan Charin tidak mendapat uang saku lagi, ucap Charzo tersenyum. Ding ding. Misi baru. Pencurian di pasar. Hadiah 3 juta. Status misi, sedang berlangsung. Di mana pencuriannya? Tanya Charzo. Seorang pria lewat di belakang Charzo dengan cepat, lalu seorang emak-emak juga berlari mengikuti pria tersebut. Maling! 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 Cepat tangkap malingnya! Teriak ibu tersebut. Dia malingnya, ucap Charzo yang langsung berlari mengejar pencuri tersebut. Hei maling! Kembalikan barang yang kau curi! Teriak Charzo yang terus mengejarnya, sedangkan ibu-ibu itu berhenti karena ia tak sanggup lagi untuk berlari dan memilih berhenti saja. Pencuri itu terus berlari, dan pencuri itu nekat menerobos jalan yang sedang ramai kendaraan yang sedang lalu lalang. Charzo juga tak mau kalah, dengan kecepatannya ia berlari dan malah melompat-lompat di atas mobil seperti film aksi di layar lebar dan ia kembali mengejar pencuri itu. Sedangkan pencuri itu hampir saja tertabrak dan untungnya pengendara mobil berhenti mendadak. Hei bangsat! Kalau mau mati jangan di tengah jalan. Kalau mau mati jangan menyusahkan orang. Teriak pengendara mobil tersebut sangat kesal. Bab 7. Akan tetapi maling itu tidak peduli dengan teriakan dan pengendara mobil itu. Ia lebih memilih untuk melarikan diri.
Charzo juga tak berhenti mengejarnya hingga sampai pencuri itu masuk ke gang-gang kecil agar ia bisa lolos. Sayang sekali, perkiraan si pencuri salah, ia malah menuju gang buntu yang dimana temboknya lumayan tinggi. Hehehe, mau lari kemana kamu? Tanya Charzo tersenyum. Kalau berani ayo ke sini. Ucap maling itu gelagapan. Tentu saja Charzo tidak membuang waktu, ia menuju ke arah maling itu dan menyerangnya. Charzo melawan maling tersebut dan mereka pun saling ingin menjatuhkan. Sayangnya Charzo kurang perhitungan, ternyata maling tersebut mempunyai senjata tajam, ia melukai lengan Charzo membuat Charzo terluka. Aduh! Teriak Charzo merasa kesakitan. Ayo kesini lagi kalau kau ingin terluka, ucap pencuri itu tersenyum dengan pisau yang ia menodongkan ke arah Charzo. Gunakan poin untuk menambahkan 2x lipat kelincahan. Kelincahan diaktifkan. Memuat. Loading. Mulai. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 50%. 60%. 70%, 80%, 90%, 100%. Selesai. Poin Anda dipotong 5 poin. Sisa poin Anda 5 poin. Kelincahan siap digunakan. Kali ini, Charzo menggunakan kecepatan dan kelincahannya. Ia memukul pencuri itu lalu menghempasnya dengan sekuat tenaga membuat pencuri itu terdiam sejenak karena sakit. Charzo mengambil dompet yang dicuri tadi. Pencuri itu bangun dan mengibaskan senjata tajam itu ke arah Charzo. Kali ini Charzo menghindarinya lalu menendang pergelangan tangan pria itu membuat senjata tajamnya terjatuh. Pria itu terkejut dan berusaha mengambil senjata tajamnya yang terjatuh, tapi Charzo dengan sekuat tenaga menendang wajah pencuri itu membuat pencuri itu terbalik dan berputar, lalu jatuh ke tanah. Charzo mendekati pencuri itu dan menarik kerah baju pria itu. Kau tahu tidak? Aku bahkan jadi pembantu di rumah mertua tanpa gaji dan tidak pernah memegang uang, tapi aku tidak pernah mencuri. Kau hidup bebas, malah mencuri. Bu! Satu tinju melayang di wajah pria itu. Kau tahu, mertuaku itu sangat kejam dan menyebalkan. Suatu hari nanti dia pasti akan merasakan akibatnya. Bu! Satu tinju lagi menghantam pencuri tersebut. Kau tahu, setelah aku kaya nanti, aku sangat ingin membahagiakan istriku. Aku tahu sekalipun dia suka mengomel nggak jelas, tapi dia masih sayang denganku. Jika tidak sudah lama dia ingin minta cerai, tapi dia tetap mempertahankan pernikahan kami. Aku pasti akan membahagiakannya suatu hari nanti. Bu! Pria itu seketika pingsan dengan wajah bonyok. Terima kasih ya sudah menjadi mendengarkan curhatan hatiku, ucap Charzo tersenyum. Ia berjalan meninggalkan pria tersebut dan kembali menuju tempat di mana ia ingin berbelanja tadi. Ding ding. Misi selesai. Selamat Anda mendapatkan penambahan hadiah sebesar 3 juta. Selamat Anda mendapatkan reward sebuah sepeda. Selamat Anda mendapatkan 30 poin. Saldo, sama dengan 9 juta. Kecepatan, sama dengan 4. Kelincahan, sama dengan 4. Kekuatan, sama dengan 4. Kecerdasan, sama dengan 4. Level, sama dengan 4. Poin, sama dengan 35. Reward, sama dengan sepeda. Bu, ini tasnya, ucap Charzo memberikan tas yang berisi uang itu kepada pemiliknya. Wah, terima kasih banyak ya, kamu sangat baik. Kenapa tanganmu itu? Kamu terluka? Tanya ibu itu melihat darah di lengan Charzo.
Ini hanya luka kecil saja kok, ucap Charzo. Bab 8. Ini luka besar loh. Ya sudah kalau begitu ayo saya bawa kamu ke rumah sakit saja, ucap ibu itu. Tidak usah, tapi kalau ibu berkenan, berikan saja aku uang untuk berobat. Aku beli di apotek saja, kalau ke rumah sakit akan memakan waktu lama. Aku buru-buru mau pulang ke rumah, ucap Charzo tersenyum mengembang. Oh, baiklah jika begitu, ini uang buat kamu berobat. Cepat sembuh ya, ucap ibu itu mengangguk. Ia menyodorkan 3 helai uang berwarna merah ke arah Charzo. Ini terlalu banyak Buk, ucap Charzo. Sudah ambil saja semua daripada uang saya diambil pencopet dan ludes semua. Lebih baik aku memberimu saja, ucap ibu itu. Oh baiklah Buk, terima kasih banyak ya, ucap Charzo. Sama-sama, ya udah kamu pergilah berobat sana, ibu juga ada keperluan lain, ibu pergi dulu ya, ucap ibu itu tersenyum dan ia pun berlalu. Hehehe, dapat uang, ini duit aku belikan sesuatu untuk istriku saja, tapi aku belikan apa ya? Baju kali ya, ucap Charzo berpikir. Ia berjalan menuju sudut pasar yang sepi di sana ia duduk. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo mengkilek profilnya dan mencari tempat peralatan toko di sistemnya. Charzo mencari gambar obat untuk penyembuhan. Gunakan poin untuk penyembuhan. Penyembuhan diaktifkan. Memuat. Loading. Mulai. 10%. 20%, 30%, 40%, 50%, 60%, 70%, 80%, 90%, 100%. Selesai. Poin Anda dipotong 5 poin. Sisa poin Anda 30 poin. Penyembuhan siap digunakan. Charzo menempel tangannya di tempat lukanya, secara perlahan-lahan luka itu menutup kembali dengan sendirinya. Wah, ini benar-benar keren sekali, bahkan luka sebesar ini pun bisa sembuh dalam hitungan detik, ucap Charzo terkagum-kagum. Charzo pun berdiri, ia harus membeli pakaian untuk istrinya, dan juga membeli belanjaan. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo mengkilek gambar sepeda dan sepedanya pun menjadi nyata. Ia tidak perlu belajar naik sepeda, karena dulu ia sudah pernah belajar naik sepeda. Charzo menggantung plastik itu di sepedanya dan ia pun naik sepeda terebut. Semoga saja istriku suka dengan baju ini, ucap Charzo tersenyum dengan mengayuh sepedanya. Perjalanan sekitar 1 jam, akhirnya ia pun sampai di rumah. Memang pasar cukup jauh, ditambah cuaca sangat panas sehingga membuat Charzo kelelahan. Sebaiknya sepedanya ini aku tidak menunjukkannya pada mereka, aku simpan saja kembali ke dalam sistem, ucap Charzo. Ia mengklik profilnya dan mengklik tulisan save. Sepeda otomatis mengecil dan masuk ke dalam sistem. Charzo berjalan menuju rumah mertuanya itu. Astaga! Apa yang sedang kau lakukan sehingga lama sekali kau pergi? Apa kau tahu aku sudah sangat lapar? Benar-benar payah, cepat sana masak. Hardik Lena. Ibu mertua, kau jangan keseringan marah terus, lihatlah kerutan di wajahmu bertambah lagi, ucap Charzo menyengir. Apa? Lena memegang pipinya yang memang ada kerutan. Itu gara-gara kamu. Ini semua kesalahan kamu. Sepertinya besok aku harus ke salon nih, ucap Lena mengkhawatirkan wajahnya dan cepat-cepat menuju ke kamarnya. Charzo berjalan ke dapur dan ia mulai memasak. Hari ini aku masak yang enak untuk istriku, ucap Charzo memasak makan yang tidak biasa ia masak.
Bab 9. Hei, sudah belum masaknya? Panggil Lena yang sudah duduk di meja makan bersama kedua anaknya. Iya, mana nih? Mana udah lapar banget, pergi ke pasarnya juga lama. Bikin kesal aja, gerutu Charin dengan melipat tangannya karena kesal. Makanannya sudah selesai, ucap Charzo menghidangkan makanannya. Sebagian lagi ia simpan untuk istrinya, ia masukkan ke dalam mangkok kecil yang ada tutupnya. Tumben mereka nggak marah-marah, batin Charzo. Iya, mereka terlihat diam saat makan. Entah karena makanannya mungkin enak. Ibu, kok tumben si sampah itu masakannya enak? Kalau kayak gini kan suruh dia aja yang berbelanja, bisik Carrie. Lena tak menjawab, yang mendalamnya jika ia setuju. Baiklah, mulai hari ini kamu yang pergi belanja, tapi aku nggak mau tahu jika kamu habis belanja harus segera pulang dan jangan keluyuran. Kalau kamu kelamaan pulang aku tidak akan mengampunimu, ucap Lena tanpa melihat ke arah Charzo. Yes, teriak Charzo pelan. Hehehe, dengan begitu aku bisa keluyuran di luar sana, ucap Charzo dengan senang hati di dalam dapur sambil lompat-lompat. Cepat bereskan meja makannya, aku nggak mau ada sebutir nasi pun ada di meja ini. Perintah Lena. Charzo pun dengan tersenyum ia membereskan meja makan lalu mencuci piring. Setelahnya ia pun menuju ke dalam kamarnya dengan membawa baju yang ia beli tadi. Di dalam kamar Charzo menyampulnya dengan rapi sebagai hadiah. Karena terakhir kali ia memberi hadiah waktu pernikahan mereka, yaitu sebuah cincin gram, tapi cincin itu sudah terjual karena ekonomi yang tidak mencukupi. Aku pulang, ucap Clara membuka sendalnya dan ia terlihat sangat lelah menuju kamarnya. Sayang, kamu sudah pulang. Kamu mau makan? Tanya Charzo. Iya mas, tolong buatkan aku tes juga, pinta Clara. Sebentar ya, mas ambilkan. Charzo buru-buru ke dapur dan ia sangat terkejut melihat Charin ada di dapur. Yang lebih membuat ia tak bisa berkata-kata adalah, makanan yang ia simpan di dalam mangkok kecil itu ternyata ada di tangan Charin dan itu sudah habis dimakannya. Kenapa kakak memakan makanan itu? Itu milik Clara, ucap Charzo dengan nada kesal. Siapa suruh kau meletakkannya di sini? Aku pikir tidak ada yang punya. Jawab Charin enteng dengan meletakkan piring itu ke dalam wastafel lalu kembali ke kamarnya. Kesal rasanya, tapi ya sudahlah. Charzo memasak kembali dengan 2 porsi. Lalu membuatkan tes. Kenapa lama sekali sih? Tanya Clara sedikit kesal. Mau gimana lagi? Makanan yang sudah aku masak tadi dimakan oleh Charin. Terpaksa aku masakkan lagi. Ayo makan, ucap Charzo mengambil sendok dan menyuap Clara. Sedangkan Clara makan sambil main ponsel sambil senyum-senyum. Kamu chat sama siapa sih? Tanya Charzo penasaran. Mau tahu aja urusan orang, ucap Clara manyun. Charzo terdiam dan ia terus menyuapi istrinya. Yang dilihat oleh Clara ada video lucu, hanya saja Charzo tidak tahu. Oh ya? Aku ingin memberimu sesuatu, ucap Charzo. Apa? Tanya Clara mengangkat alisnya melihat ke arah Charzo. Charzo mengambil kotak yang ia bungkus tadi dan memberikan kepada Clara. Apa ini mas? Tanya Clara menerimanya dengan tersenyum. Buka saja, ucap Charzo duduk di samping Clara. Charzo, cepat keluar kamu, bersihkan kolam renang. Teriak Lena. Malam ini? Tanya Clara. Bab 10. Malam begini? Tanya Clara menekuk alisnya.
Lalu kapan lagi? Itu kolam renang mau dipakai besok. Ucap Lena melotot. Kan bisa dibersihin besok ibu, ucap Clara membela sang suami. Teman-teman ibu mau datang besok, cuma nggak tahu jadwalnya kapan, entah pagi, tengah, malam, mana ibu tahu. Makanya bersihinnya harus malam ini juga. Ibu nggak mau saat mereka datang kolam renang itu terlihat kotor, cepat sana bersihkan. Bentak Lena. Ya udah enggak apa-apa, kamu istirahat saja, aku pergi bersihkan dulu ya, ucap Charzo tersenyum ke arah Clara. Ia pun pergi melalui ibu mertuanya dan menuju kolam renang di samping rumah. Ibu, kenapa ibu begitu padanya? Bagaimana jika dia sakit? Ucap Clara dengan mimik wajah sedikit menyimpan kekesalan. Siapa yang peduli dengannya? Kau juga. Di dunia ini sangat banyak pria yang punya pekerjaan, kenapa harus dia yang kau pilih? Lihatlah Charin dan Carrie, mereka mempunyai suami yang bekerja kantoran dan setiap hari memakai baju bersih, duduk di kantor ruangan ber-AC. Lah suamimu. Kalau kamu nggak kerja kalian mungkin nggak makan, tidak tahu apa yang menarik dari si sampah itu. Maki Lena. Sudahlah bu, aku mau istirahat dulu, ucap Clara menutup pintu meskipun ibunya masih ada di depan mulut pintu. Dasar anak yang tidak berbakti. Lihat saja nanti kau pasti akan menyesal karena menikahi pria yang tak berguna itu. Nanti kau pasti akan meminta untuk diceraikan dengannya. Dengus Lena kesal dan ia beranjak dari kamar Clara. Baiklah, aku akan mengurasnya, tapi, tentu saja aku harus memberikan hadiah pada mertuaku yang baik hati itu, ucap Charzo. Dengan kecepatan yang ia miliki, ia pun bisa membersihkan kolam renang yang lebarnya 3 kali 3 meter itu dengan cepat. Setelah membersihkannya Charzo pun mengisi air, menjelang airnya terisi penuh, Charzo pergi menangkap anak kodok dan menyimpannya. Hehehe, ini sudah cukup, besok aku akan beraksi, ucap Charzo menyengir. Charzo kembali ke kolam renang dan menunggu airnya penuh. Kenapa lama sekali sih? Apa yang kau kerjakan? Hardik Lena. Mau bagaimana lagi ibu mertua? Kolamnya terlalu besar, dan juga airnya terlalu kecil, mana bisa cepat-cepat, ibu mertua tidak bisa menyalahkanku begitu saja, toh biasanya juga begini, jawab Charzo enteng. Alasan kamu saja. Dengus Lena kesal, ia kembali ke kamarnya. Hehehe, ibu mertua, kau pasti akan menantikan, ucap Charzo tertawa kecil. Charzo masuk kembali ke dalam kamarnya dan melihat Clara memakai baju yang ia beli tadi. Kau suka? Tanya Charzo. Suka sekali, terima kasih ya, aku sudah lama sekali tidak pernah menerima hadiah darimu, ucap Clara yang sedang bercermin. Lain kali aku akan belikan sesuatu yang lebih lagi, tapi aku nggak tahu kapan. Tapi aku janji untuk memenuhinya, ucap Charzo memeluk Clara dari belakang. Tapi, dari mana kau dapatkan uang untuk membeli baju ini? Kau kan tidak bekerja? Tanya Clara membalikkan badannya. Itu ya, aku mendapatkan uang yang diberikan oleh seorang ibu-ibu karena aku sudah menangkap pencuri. Jadi karena aku ingat denganmu dan pernah memberikan hadiah padamu jadi aku berpikir untuk membelikan baju ini, aku senang kau menyukainya, ucap Charzo tersenyum. Bab 11. Pagi pun tiba,
Charzo sudah bangun untuk memasak dan ia sengaja memasak semua bahan yang ada di dalam kulkas dan pagi itu ia memasak sangat banyak, biar nanti ia bisa keluar belanja lagi. Semua orang berkumpul di meja makan untuk sarapan. "Banyak sekali kamu masak hari ini Charzo, tumben sekali," ucap Edi suami Charin. "Tentu saja Bang, jarang-jarang aku masak begini. Jadi sekali-kali tidak apa dong," ucap Charzo tersenyum. "Benar itu, orang yang tidak bekerja sudah harus pasti pintar memasak, apalagi cuma numpang makan gratis," sambung Benny suami dari Carrie. Charzo diam tidak menyahutinya, sudah pasti dia menyinggungnya, tapi apa mereka tidak tahukah? Pembantu saja juga makan gratis dan dibayar lagi. "Ya emang harus begitu, aku tidak tahu sampai kapan kau akan dapat pekerjaan, orang yang tidak punya pendidikan sangat sulit cari pekerjaan, mendingan kamu jadi pemulung saja, itu lebih baik daripada tidak mengerjakan apa-apa," sahut Edi melahap makanannya. Lena malah tersenyum mendengar menantunya yang lain menghina Charzo. Clara hanya terdiam dan ia pun berdiri. "Ibu, Ayah, aku berangkat kerja dulu, ini sudah telat untuk aku berangkat kerja," ucap Clara berjalan meninggalkan meja makan dan keluar dari rumahnya. "Lihatlah Charzo, aku sangat kasihan dengan adikku yang malang itu, dia malah bekerja untuk memberi makan pria payah sepertimu," ujar Charin. Triring, 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 triring. Ponsel milik Lena berbunyi dan ia segera beranjak dari meja makan dan pergi sedikit menjauh. "Halo Jeng, jadi bagaimana?" tanya Lena. "Iya nih, kami mau berangkat ke rumah Jeng nih rame-rame," jawab penelpon. "Sekarang?" tanya Lena dengan wajah senang. "Iya dong Jeng." "Oh silakan, aku menunggu kalian di rumah," jawab Lena dengan wajah senang dan ia berbalik badan melihat ke arah Charzo. "Kamu cepat bereskan rumah ini dan masak masakan yang enak dan banyak. Dan satu hal yang harus kamu ingat. Jangan panggil aku ibu mertua di depan teman-temanku, kau adalah pembantu di rumah ini, panggil aku nyonya, karena kau sangat memalukan menjadi menantuku," ucap Lena dengan membulatkan matanya. "Jika ingin memasak makanan yang banyak, tentu saja membutuhkan bahan masakan yang sangat banyak. Aku harus pergi berbelanja ke pasar dulu untuk membeli bahannya," ucap Charzo. "Bersihkan rumah ini dulu, baru kau pergi," ucap Lena. Para suami iparnya tertawa mengejek, rasanya sangat senang jika ada yang mereka jadikan bahan bulian. "Baik ibu, nyonya," angguk Charzo. "Hehehe, hanya menunggu mereka datang saja," ucap Charzo dengan senyum liciknya. Mereka semua berangkat kerja, sedangkan Lena dan kedua putrinya mereka segera berdandan yang cantik untuk menyambut para tamu. Charzo membersihkan semua rumah itu dengan cepat. Ting tong, ting tong. Bel rumah berbunyi, Charzo segera membuka pintu rumah tersebut. "Mereka pasti emak-emak rempong temannya nenek gayung itu," tebak Charzo dalam hati. "Silakan masuk para nyonya-nyonya sekalian," ucap Charzo mempersilakan. "Terima kasih, di mana Jeng Lena?" tanya mereka masuk ke dalam rumah tersebut dan seolah-olah seperti rumah mereka sendiri. Mereka juga saling berbisik-bisik. "Rumahnya sangat kuno, aku karena membutuhkan bantuannya baru terpaksa berteman dengannya. Jika tidak malas aku berteman dengan orang miskin seperti dia," bisik ibu yang memakai dress putih. Bab 12. "Aku juga, karena biar dapat uang tambahan dari hasil memegang arisan aja," jawab ibu yang lain. Charzo menggeleng kepala. "Sungguh kasihan," ucap Charzo pelan.
Wah, kalian semua sudah datang ya, ayo silakan duduk, ucap Lena tersenyum ramah. Hei kamu, cepat ambilkan cemilan, perintah Lena kepada Charzo. Charzo berjalan menuju dapur dan mengambilkan berbagai cemilan dan membuatkan minuman. Itu pembantu kamu? Tanya salah satu wanita yang memakai baju kuning. Ya begitulah, angguk Lena. Tapi kenapa kamu malah memilih pembantu pria? Dari yang pernah ku tahu semua di rumah orang hanya ada pembantu perempuan, ucap mereka. Lena terdiam, akan tetapi ia langsung tersenyum. Oh iya Jeng, kalian mau makan apa? Masakan dia enak loh, ucap Lena mengalihkan pembicaraan. Oh, jadi kamu pilih dia jadi pembantu karena masakannya enak ya Jeng? Tanya yang lain. Hehehe, tepat sekali, ucap Lena mengacungkan jempol. Makanan ingin makan daging cincang Bombay, sahut wanita memakai baju oranye. Aku mau makan ayam asam pedas. Aku mau steak sapi. Aku mau ikan salmon dengan saus tiram. Daging sapi panggang wijen. Chicken katsu. Spaghetti kuah susu full cream. Sial. Apa mereka ingin menghabiskan uangku? Batin Lena rasanya tak terima. Tapi ia tetap tersenyum. Oke, sebentar ya, aku suruh pembantuku untuk berbelanja dulu, ucap Lena tersenyum dan menuju ke arah dapur. Kamu sudah dengarkan apa yang mereka ingin makan? Ini uang belanjanya, aku nggak mau tahu uang segini cukup untuk membeli bahan makanannya. Lena meletakkan 500.000 di atas meja. Ibu mertua, uang segini mana cukup untuk membeli bahan makanannya, harga daging sapi sekarang naik dan ditambah harga ikan salmon juga mahal, ucap Charzo. Ih, kamu ini ya. Lena mengeluarkan lagi uang 500.000 dan meletakkan di atas meja. Tidak ada penambahan lagi. Kalau mau penambahan lagi kamu cari sendiri, ucap Lena meninggalkan Charzo di dapur dan bergabung dengan teman-teman arisannya. Rencananya mereka akan berenang bersama lalu baru mereka akan makan. Charzo membuka celemek dan menggantungnya di dapur. Charzo pun siap-siap untuk pergi, tapi yang harus ia lakukan adalah meletakkan para kodok kecil itu dulu, biar mandi mereka menjadi asik. Kodok ini Charzo meletakkannya di pinggir saja, saat mereka ingin mandi baru ini kodok masuk ke dalam kolam. Charzo pun pergi menuju pasar. Klik di sini untuk membuka. Klik. Charzo mengambil sepedanya dan ia pun mendayung pedal sepeda menuju pasar yang cukup jauh itu. Oh ya, sebelum ke pasar, aku mampir dulu ke warnet, ucap Charzo. Wah kamu datang ya, baru saja aku ingin menghubungimu, ucap pemilik warnet. Wah, sepertinya gamenya laris ya, banyak banget yang datang ke sini, penuh malahan, ucap Charzo tersenyum. Iya, aku juga tidak menyangka jika game buatanmu sangat diminati dan banyak menarik pelanggan baru, jawab pemilik warnet sangat senang. Ah, itu abang juga bagus dalam mempromosikannya, jika tidak mana mereka tahu jika ada game terbaru, ucap Charzo tersenyum. Iya, intinya kerja sama kita ini pasti akan mendapatkan keuntungan besar, dari yang aku lihat kamu hanya pakai sepeda, bagaimana jika hasil keuntungannya abang belikan motor untukmu? Saran pemilik warnet. Bab 13. Nanti saja dulu bang, tunggu semua keuntungan terkumpul semuanya, saat ini jalankan saja sampai 1 minggu ke depan dan kita lihat hasilnya, ucap Charzo. Baiklah jika begitu, semoga saja semakin ramai ya, ucap pemilik warnet.
Oh ya bang, aku mau berangkat ke pasar dulu ya, kalau ada apa-apa kasih kabar ya, ucap Charzo. Oke. Charzo pun kembali menuju pasar. Ding ding. Misi baru. Menangkap pembobolan ATM. Hadiah 4 juta. Status misi, sedang berlangsung. Aku harus cepat-cepat ke sana nih, ucap Charzo menggohet sepedanya lebih cepat lagi. Ia ingat saat melewati pasar kemarin itu, ia melihat sebuah ATM di pinggir jalan, hanya ATM kecil, jadi mungkin di sanalah pencuri akan beraksi. Dan ia pun sampai di sana, di ATM itu tidak ada orang, dan saat mendekat ternyata ada 2 orang di dalam. Charzo membuka pintu ATM tapi pintu itu terkunci. Hei! Buka pintunya! Teriak Charzo dari luar. Sial! Ada orang pulak, ucap salah satu pria itu dan mereka saat itu sedang beraksi. Cari tempat lain saja, di sini sedang perbaikan, jawab orang dari dalam. Oh, kalian tidak mau membuka ya? Baiklah kalau begitu, aku yang akan masuk dengan paksa, ucap Charzo menendang pintu ATM itu hingga terbuka, dan terlihat jika kedua orang itu sedang melancarkan aksinya. Tak lupa Charzo mengambil ponselnya dan memotret mereka. Cekrek. Sial. Cepat ambil ponselnya. Teriak teman pria itu. Pria itu pun berjalan ke arah Charzo dan ingin merampas ponsel milik Charzo, tapi Charzo menghindar dan menyimpan ponsel tersebut. Lalu ia mengambil tangan pria itu lalu memutarnya ke belakang dan pria itu terjatuh. Mesin ATM yang mereka bobol itu sudah hampir berhasil, hanya tinggal sedikit lagi, maka mereka akan berhasil. Tunggu dulu. Bagaimana jika kita kerja sama, kamu hapus fotonya, maka uang di dalam ini kita bagi 3, saran teman pria itu membuat keputusan. Hehehe sungguh keputusan yang bagus, ucap Charzo mengacungkan jempol. Mereka pun sama-sama tersenyum. Tapi aku berbeda dari kalian, aku bukan pencuri seperti kalian, ucap Charzo melompat ke atas dan menghajar teman pria itu dan mengenai kepala bagian kepalanya membuat ia terjatuh. Pria itu pun menyerang ke arah Charzo, ia mengambil sebatang besi dan memukulnya ke arah Charzo. Charzo menghindar dengan kelincahannya yang miliki membuat pria itu tidak bisa memukulnya. Charzo mengenggam besi yang dipegang oleh pria itu dan menariknya ke depan lalu menerjang pria tersebut hingga ia terjembab ke belakang. Buk! Sebuah pukulan melayang di punggung Charzo dari teman pria itu membuat Charzo pusing. Mereka pun memukul Charzo lagi hingga membuat Charzo tidak sanggup melawan lagi, tapi ia masih sadar. Gunakan poin untuk menambahkan kekuatan 2x lipat. Kekuatan diaktifkan. Memuat. Loading. Mulai. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%, 80%, 90%, 100%, selesai. Poin Anda dipotong 5 poin. Sisa poin Anda 25 poin. Kekuatan 2x lipat siap digunakan. Charzo bangun dan melihat mereka yang saat itu sedang membongkar mesin tersebut dan berhasil, hanya menunggu memasukkan ke dalam mobil saja lagi. Charzo menangkap kerah baju bagian belakang kedua pria itu lalu mengadu kedua pria itu dengan kepala sesama mereka. Bab 14. Charzo juga meninju mereka satu persatu membuat mereka tidak bisa membalas pukulan Charzo yang secara bertubi-tubi membuat wajah mereka babak belur. Mereka pun sudah tak sanggup lagi untuk melawan dan hampir pingsan.
Charzo pun menelpon polisi. Tak lama kemudian, mobil polisi pun datang. Mereka menghampiri Charzo yang sedang menyeret kedua pria itu keluar dari ATM. "Mereka berdua ini pencurinya?" tanya polisi itu. "Iya Pak, untung saja cepat ditangani, jika tidak mereka sudah membawa berangkas ATM itu," ucap Charzo menunjuk ke arah dalam ATM yang pintunya terbuka dengan mesin yang sudah berhasil dibobol. "Wahai, terima kasih sekali karena sudah membantu pekerjaan polisi. Mari kita berfoto dulu," ucap polisi itu. Para wartawan yang haus berita mereka segera mendatangi lokasi kejadian dan merekam Charzo hingga ia masuk TV. "Ya sudah Pak, saya permisi dulu, ada sesuatu hal yang harus saya kerjakan," ucap Charzo. "Baiklah jika begitu, hati-hati di jalan," pesan polisi tersebut. "Wah, sepertinya sudah memakan banyak waktu. Aku harus cepat atau mak lampir itu akan mengeluarkan jurus andalannya," ucap Charzo mendayung sepedanya dengan cepat. Ding ding. Misi selesai. Selamat Anda mendapatkan penambahan hadiah sebesar 4 juta. Selamat Anda mendapatkan reward sebuah motor matic. Selamat Anda mendapatkan 40 poin. Saldo, sama dengan 13 juta. Kecepatan, sama dengan 5. Kelincahan, sama dengan 5. Kekuatan, sama dengan 5. Kecerdasan, sama dengan 5. Level, sama dengan 5. Poin, sama dengan 65. Reward, sama dengan motor. Wah, aku mendapatkan motor ya, kalau begitu perjalananku akan lebih cepat nih, ucap Charzo berhenti di pinggir jalan. Ia pun mencari tempat sepi dan memasukkan sepedanya ke dalam sistem, lalu mengeluarkan motor dari sistem. "Tapi aku belum begitu mahir naik motor, terakhir belajar aku menabrak tiang listrik, coba aku lihat di sistem, apa ada sesuatu," ucap Charzo. "Klik di sini untuk membuka." Klik. Charzo pun melihat dan di sana ada cara mengendari kendaraan. Gunakan poin untuk bisa naik motor dengan cepat. Mempelajari naik kendaraan diaktifkan. Memuat. Loading. Mulai. 10%. 20%. 30%. 40%. 50%. 60%. 70%. 80%, 90%, 100%. Selesai. Poin Anda dipotong 5 poin. Sisa poin Anda 60 poin. Berkendara siap digunakan. Charzo pun naik ke atas motornya dan mengasnya, mendadak saja ia langsung mahir. "Wah, benar-benar keren, aku bisa cepat sampai jika seperti ini," ucap Charzo tersenyum. Ia ingat jika istrinya bekerja hanya naik angkot karena ia tidak ingin menggunakan fasilitas ibunya. Charzo berpikir jika ia akan memberikan motor tersebut untuk istrinya. Atau karena ia sudah punya penghasilan, apa ia suruh istrinya berhenti bekerja saja. Sesampainya di pasar, Charzo membelikan bahan makannya seperti apa yang mereka inginkan, tapi tidak tahu mereka akan menunggu lama atau tidak. Setelah semuanya terbeli, Charzo pun naik ke atas motornya. Sisa uang belanja itu masih ada 150.000. Aku belikan ke apa ya?" tanya Charzo. Charzo pun membeli pansus untuk Clara. Setelah semuanya terbeli, Charzo pun pulang dengan sepeda motornya melaju kencang di jalanan. Tentu saja sebelum sampai di rumah, Charzo harus menyimpan kembali motornya dan ia pun berjalan kaki menuju rumah mertuanya. Sesampainya di rumah itu sudah sepi. Lena yang duduk di sofa terlihat sangat kesal dengan wajah merah padam. Bab 15.
Suana jadi mencengkram, Carrie dan Charin asik dengan ponselnya dan tidak peduli dengan suasana itu. Charzo pun masuk ke dalam rumah dan melihat Lena dan berjalan menuju dapur dan pura-pura tidak tahu. Lena langsung berdiri. "Berhenti kamu di sana!" teriak Lena. Charzo berhenti. Lena berjalan mendekati Charzo dan ingin menamparnya, tapi Charzo memegang tangan mertuanya itu. "Kamu sudah berani melawan ya?" hardik Lena. Ibu mertua juga datang langsung ingin menamparkan. "Bicara dulu biar jelas," ucap Charzo membuang tangan mertuanya itu. "Kamu kan yang memasukkan kodok itu ke dalam kolam renang," seru Lena dengan mata terbelalak. "Bagaimana aku bisa memasukkan kodok ke dalam kolam renang di saat aku berada di perjalanan pasar?" Charzo balik bertanya. "Alah, jangan banyak alasan kamu. Sebelum kamu pergi kamu memasukkan kodok itu ke dalam kolam kan?" tuduh Lena. "Ibu mertua, memangnya ibu punya bukti jika aku yang memasukkannya?" Bisa jadi salah satu di antara mereka yang sengaja memasukkan ke dalam kolam renangnya biar teman-teman ibu mertua yang lain tidak ingin berteman. Pasti di antara mereka ada yang tidak suka melihat ibu mertua, benarkan? Ucap Charzo ngeles. Mendadak Lena terdiam. "Lalu kenapa kamu perginya lama sekali?" tanya Lena lagi. "Tadi aku..." Berita terkini, seorang pemuda yang gagah berani menangkap 2 orang pelaku pembobolan ATM yang sekarang sudah ditangkap oleh polisi setempat. Berawal dari ia ingin berbelanja dan melihat keanehan pada tempat ATM tersebut, ia pun masuk dan ternyata benar adanya jika ada yang membobolnya. Ia pun membekuk kedua pelaku dan menggagalkan aksinya. "Sekian terima kasih. Tuh kan ibu mertua, aku masuk TV," ucap Charzo tersenyum. Lena menatap tajam ke arah Charzo. "Sana cepat masak. Di mana uang kembaliannya?" pinta Lena. "Ini saja kurang uangnya dan terpaksa aku harus mengembalikan sebagian barangnya lagi. Ibu mertua malah minta uang kembaliannya." "Mana ada," jawab Charzo enteng. "Ya sudah, cepat sana kamu masak." Lena pun pergi dengan mendengus kesal. "Sial. Aku tahu siapa yang tidak suka padaku itu. Lihat saja nanti aku akan membalas dia nanti." Umpat Lena masuk ke dalam kamarnya. "Cek. Kenapa aku nggak tahu ya?" Ternyata selain mulutnya yang suka berteriak, ternyata dia gampang dibodohi, ucap Charzo tertawa kecil. Charzo pun mulai memasak dengan bahan-bahan pilihan, dengan begitu rasanya juga pasti akan enak. "Charzo," sapa Carrie kakak kedua Clara masuk ke dalam dapur. Perasaan selama ini Carrie ataupun Charin tidak pernah menyapanya. Selain menghina mereka hanya akan terus bergelantungan dengan para suaminya. "Tumben kakak ipar ke sini. Ada yang ingin saya bantu?" tanya Charzo. Tidak ada. Berhubungan sekarang aku sendiri dan kamu sendiri, bagaimana jika kita melakukan sesuatu? Mumpung suamiku dan istrimu belum pulang," tawar Carrie. Apa maksud kakak ipar? Sesuatu seperti apa?" tanya Charzo menekuk alisnya. "Sesuatu seperti suami istri lakukan," ucap Carrie malu-malu. "Ini orang sedang kali ya, ada gila-gilanya dia ini," batin Charzo. "Tapi aku ingin memasak kakak ipar, jika terlambat sedikit saja maka aku akan dimarahi oleh ibu mertua, kakak tahu itu kan?" "Cih, kamu benar-benar payah," ucap Carrie kesal dan keluar dari dapur. Episode sebelumnya. Bab 14. Episode berikutnya. Bab 16.